Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya. Saya di sini selaku mediator. Nama saya Reni Apriani, mediator yang sudah bersertifikasi. Mangga sebelum kita memulai ke mediasi, alangkah baiknya Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Siapa yang mau duluan? Saya dulu mungkin. Oke, mangga Bapak, silakan. Ya, nama saya Ahmad Duran Al-Khair. Saya berdomisili di Rangkas Bitung. Profesi saya sekarang menjadi karyawan BUMN. Oke, baik. Saya panggil Bapak Duran ya. Ya. Oke, Bapak Duran dari Rangkas Bitung, profesinya bekerja sebagai BUMN. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mangga Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Azahra, saya dari Rangkas Bitung, saya berprofesi sebagai mahasiswa. Oke, baik Ibu Azahra dari Rangkas Bitung sebagai profesinya sebagai mahasiswa. Baik, di sini kenapa saya mengumpulkan Bapak dan Ibu, karena memang saya dapat aduan dari pihak yang secara dirugikan ya, gitu, dari Bapak Duran sudah menjelaskan bahwasannya handphonenya itu kemarin dirusak oleh Ibu Azahra. Namun di sini adanya sebuah mediasi, yaitu untuk menyelesaikan gitu ya, kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak antara Ibu dan juga Bapak ya. Kemudian saya juga di sini selaku mediator tidak berpihak kepada kedua belah pihak, maupun Bapak, Ibu ya. Jadi saya di sini posisinya saya netral gitu ya, yang juga tidak mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi apabila dari kasus mediasi ini perlu dilakukan sebuah kampus atau metode kita terpisah gitu ya, antara nanti Ibu dan Bapak tidak bertemu, takutnya ada suatu hal yang dirahasiakan oleh kedua belah pihak, nanti kita bisa lakukan metode tersebut atau yang disebut dengan metode kampus itu. Baik ya, sebelum kita memulai ke mediasi, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan untuk di dalam ruangan ini bagaimana kesepakatan mediasi ini, apakah mau seperti apa prosesnya gitu. Maka dari Bapak atau dari Ibu mungkin prosesnya seperti apa? Apakah nanti ada yang marah-marah atau seperti apa, tidak memegang handphone dan bagaimana? Maka disepakati aja kedua belah pihak. Mungkin kalau dari saya lebih baiknya kita menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin ataupun dengan tidak adanya amarah sedikit pun di antara kita gitu kan ya Bu ya. Karena ini kan adanya mediasi untuk mencari titik terang gitu kan Bu ya. Baik ya, jadi dengan kepala dingin, tidak emosi. Baik, kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Kalau dari saya tidak menyalakan handphone, kita silent aja. Oke, baik, jadi fokus kita ya antara Bapak dan Ibu gitu ya. Baik, oke. Sebelum kita memulai, sedikit saya mengulangi lagi bahwa sesuai dengan dari pengaduan Bapak Duran kepada saya gitu ya, bahwa handphonenya itu dirusak oleh Ibu, kurang lebih garis besarnya seperti itu. Namun biar lebih jelasnya, mangga kepada Bapak Duran menceritakan bagaimana kronologis kronologi dari awal sampai kejadiannya itu. Maka Bapak Duran silakan. Ya, baik, terima kasih waktunya Ibu. Jadi untuk kronologinya seperti ini. Ketika kejadian tersebut, itu posisinya saya sedang menerima telepon dari klien. Di situ saya berdiri di samping untuk menerima telepon dari klien tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang menurut saya dengan sengaja itu menabrak bahu kanan saya, yang menyebabkan saya terkejut ataupun kaget dan menjadikan genggaman di telepon yang ada di tangan saya itu menjadi terjatuh gitu Ibu. Lalu setelah itu ketika saya lihat HP saya yang terjatuh, ternyata HP saya sudah ke dalam keadaan rusak ataupun layarnya itu udah retak gitu Ibu. Maka dari kejadian tersebut saya tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut, karena saya pikir apa yang dilakukan dia itu dengan suatu yang bersengajaan seperti itu Ibu ya. Jadi saya panggil lah orang itu, Ibu Azahra ini
lalu saya tanyakan bagaimana lebih baiknya ini. Dia juga tahu bahwasanya HP saya itu dalam keadaan rusak, yang karena kan dia sudah menabrak saya gitu. Nah, akan tetapi dalam kondisinya di situ Ibu Azahra ini dalam keadaan buru-buru. Jadi saya minta nomor telepon dari Ibu Azahra untuk menindaklanjutinya. Akan tetapi ketika saya telepon, saya chat via WhatsApp, itu tidak ada tanggapan yang baik dari Ibu Azahra ini. Maka dari itu, karena tidak ada anggapan yang baik dari Ibu Azahra ini, maka saya ucapkan juga, saya bilang ke Ibu Azahra bahwasanya apabila tidak ada tindakan yang dilanjutkan lagi, maka saya akan membawa masalah ini ataupun kejadian yang sekarang ini ke pihak yang berwenang seperti Ibu. Oke, baik. Jadi itu kronologi dari Bapak itu siapa tadi? Duran. Bapak Duran. Jadi yang pertama, kesengajaan handphone Bapak terjatuh itu ditabrak oleh Ibu Azahra. Ya, betul. Kemudian Bapak meminta ganti rugi ya sepenuhnya oleh Ibu Azahra. Ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu tidak ada komunikasi yang baik gitu ya. Ya. Oke, baik. Silakan bagaimana dengan tanggapan Ibu Azahra, seperti apa? Silakan jelaskan. Izin meluruskan kronologi dari Bapak Duran, Ibu. Ya, Dan terjadinya itu saya sedang terburu-buru dan dalam kondisinya itu jalannya sempit, Ibu, tidak luas dan banyak orang sekali. Dan gimana sih, Bu, kita terburu-buru dan saya tidak sengaja menabrak Bapak Duran. Dan sedang Bapak Duran itu kejadiannya sedang mengangkat telepon dari kliennya. Dan saya juga tahu ternyata handphone Bapak Duran itu terjatuh ke lantai dan ternyata handphone Bapak Duran layarnya pecah. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak Duran terlebih dahulu kalau saya itu sedang terburu-buru dan saya sudah meminta maaf beribu-ribu kali kepada Bapak Duran, dan saya sudah menjelaskan berapa kali juga kalau saya itu tidak sengaja menabrak Bapak Duran, Ibu. Dan di sini kan saya sebagai Bapak Duran meminta kerugian kerusakan handphone tersebut, dan saya di sini tidak bisa menggantikan lengkap kerugian kerusakan handphone Bapak Duran tersebut. Dan bagaimana kalau kita menggantikan kerugian kerusakan handphone Bapak Duran itu dengan bekerja sama saja, Ibu, dengan sama-sama. Oke, baik. Jadi Ibu tidak sengaja gitu ya. Benar, Ibu. Menjatuhkan handphone Bapak Duran. Kemudian karena memang posisi Ibu terburu-buru gitu ya. Kemudian juga Ibu masih sebagai mahasiswa. Benar. Ingin dana penggantian handphone itu secara bersama gitu ya, tidak sepenuhnya dikembalikan oleh Ibu gitu. Benar ya. sekali. Oke, baik. Bapak Duran, gimana dengan tawaran Ibu Azahra? Apakah ada pertimbangan lain ataukah memang menyetujui? Terserah, saya balikan lagi ke Pak Duran. Baik, karena dari kondisi Ibu Azahra juga sebagai mahasiswa, Ibu ya, dan mungkin ketika kejadian tersebut mungkin saya dalam keadaan lalai ataupun mungkin posisi saya di situ emang berada di jalan ataupun alur orang lalu lalang seperti itu, Bu ya. Mungkin seperti itu karena ada kelalaian juga dari saya. Jadi saya menerima solusi dari Ibu Azahra yang berikan, yaitu dengan cara melunasi ataupun menanggulangi biaya tentang kerusakan HP saya bersama-sama seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi sudah ada titik terang ya Pak Duran, Ya. Ibu Zahra bahwasannya minta ganti rugi perbaikan handphone Pak Duran yang tadinya Pak Duran meminta sepenuhnya dibayarkan ke Ibu Zahra. Sudah ada titik terang. Ya, Sudah baik. ada kesepakatan bahwa biaya ditanggulangi oleh bersama gitu ya, karena memang posisi Ibu Zahra sebagai mahasiswa. Ya, betul. Baik ya, seperti ya kita sudah sepakat ya. Ya. Oke, kalau sudah sepakat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu telah datang ke kantor saya melakukan mediasi secara baik, tertib, sesuai dengan peraturan tadi yang sudah disepakati gitu ya. Saya harap Ibu dan Bapak juga tidak ada lagi masalah, kemudian tidak ada salah paham lagi.
sesuai dari hasil kesepakatan bahwa biaya sudah ditanggulangi oleh bersama gitu ya. Oke, baik, kalau begitu sudah cukup dan juga sudah jelas untuk mediasi hari ini antara Ibu Azahra dan Bapak Duran. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ya, sudah terima kasih, memenuhi Bu. datang, Ibu juga. Oke.